Udah diet mati-matian, olahraga tiap pagi. Tapi timbangan malah kayak ngejek kamu. Kenapa? Bukan usahamu yang salah. Tapi ada perangkap tak terlihat yang bakal aku bongkar sekarang. Kamu yakin udah lakuin semuanya dengan benar? Coba pikir lagi. Karena musuh terbesarmu itu justru ngumpet di kebiasaan pagi yang selama ini kamu anggap paling sehat. Dan rahasianya, bukan makan lebih sedikit, tapi justru makan kue buat sarapan. Gila kan? Aku tahu, tapi justru disitulah kuncinya. Oh, dan soal aturan wajib makan sebelum olahraga, buang jauh-jauh. Itu sabotase paling parah yang kamu lakuin ke badanmu sendiri. Tapi dengerin baik-baik, penyebab utamanya yang paling licik sengaja aku simpan buat di akhir, jadi jangan kemana-mana. Udah mulai penasaran? Kita bakal bedah semuanya. Tuntas. Tapi sebelum itu, pastiin kamu udah tekan tombol subscribe biar nggak ketinggalan bongkar-bongkar rahasia penting kayak gini. Udah? Oke, kita buka kartunya. Selamat datang di Buka Kartu. Oke, kita mulai dari misteri pertama ya, paradoks sarapan. Jujur aja, ide makan yang manis-manis pas sarapan itu kedengarannya kayak resep bencana kan? Tapi tunggu dulu, sains justru bilang sebaliknya. Di dalam tubuh kita itu ada yang namanya grelin, sebut aja hormon lapar. Anggap aja grelin ini kayak alarm di perut. Kalau kamu sarapan sedikit, alarm ini bakal bunyi kenceng banget seharian, bikin kamu pengen ngemil terus. Tapi, begitu kamu kasih sarapan yang porsinya besar, iya, bahkan kalau ada manis-manisnya sedikit, alarm itu langsung senyap. Hasilnya, kamu yang pegang kendali, bukan rasa laparmu. Ada sebuah penelitian menarik yang ngebuktiin ini nih. Mereka bagi orang jadi 2 grup. Grup pertama dikasih sarapan porsi besar. Grup kedua disuruh makan porsi kecil tapi sering. Ya kayak saran diet yang sering kita dengar lah. Hasilnya bikin kaget. Grup yang sarapannya wah itu rata-rata turun 5 kilo. Grup yang satunya malah naik berat badannya. Luar biasa kan? Coba deh bayangin metabolisme kamu itu kayak mesin pabrik. Pas pagi-pagi mesinnya lagi nyala full power, siap ngebakar apa aja yang masuk. Nah pas malam pabriknya mulai siap-siap tutup, mesinnya pelan-pelan dimatiin. Makanya jauh lebih masuk akal buat ngasih bahan bakar paling banyak alias kalori pas pagi hari. Oke, kita lanjut ke misteri kedua, olahraga pas perut kosong. Pasti sering dengar kan? Wajib isi bensin dulu sebelum olahraga. Ternyata aturan itu keliru banget. Nih, ingat angka ini baik-baik, 20%. Olahraga sebelum sarapan pas perut masih kosong bisa ngebakar lemak sampai 20% lebih banyak daripada kalau kamu olahraga sesudah makan. Keuntungannya itu double. Pertama, karena nggak ada bahan bakar dari sarapan, tubuhmu jadi nggak punya pilihan lain. Dia terpaksa ngebakar cadangan lemak yang bandel itu buat jadi energi. Kedua, olahraga pagi itu ibarat tombol off alami buat nafsu makan. Kamu dapat suntikan energi yang murni, bukan energi tipu-tipu dari kopi atau gula. Nah, sekarang kita masuk ke bagian sabotase yang sembunyi di depan mata kita. Hal-hal kecil yang ngerusak semua usaha dietmu. Dan kita mulai dari sesuatu yang gratis, yang ada persis di luar jendelamu. Ini kedengarannya emang kayak di film fiksi ilmiah, tapi ini beneran terjadi. Sinar matahari pagi itu secara harfiah bisa bikin sel lemakmu jadi kempes. Jadi ada cahaya khusus di sinar matahari pagi yang bisa nembus kulit, terus ngasih sinyal ke sel-sel lemak di bawahnya buat buang isinya. Sabotase berikutnya ada di dalam tubuhmu sendiri, dehidrasi pagi hari. Coba bayangin, setelah 8 jam tidur tanpa minum, tubuhmu itu udah kayak mesin yang olinya kering. Makanya, segelas air pas bangun tidur itu bukan cuma buat ngilangin haus. Itu sama aja kayak kamu nuangin oli baru ke mesin metabolismemu, biar langsung gaspol dan kerja optimal. Fakta simpelnya gini, orang yang lebih langsing, kadar air di tubuhnya lebih tinggi. Oke, sekarang saatnya kita bongkar pelaku utama yang aku janjikan dari awal tadi. Sabotase terbesar buat program dietmu. Ternyata bukan makanan. Musuh yang sebenarnya adalah handphonemu. Lebih tepatnya, kebiasaan ngecek berita pas baru melek. Rentetan berita buruk, politik yang bikin emosi, kecemasan, itu semua langsung ngebanjirin sistem tubuhmu dengan hormon stres. Dan ini bukan ngarang. Sains sudah ngebuktiin, stres yang berkepanjangan itu secara harfiah bisa mengubah sel-sel induk di tubuhmu jadi sel lemak.
Pas kamu stres, tubuhmu itu nggak peduli lagi sama dietmu. Dia langsung masuk ke mode bertahan hidup. Ngunci semua kalori yang masuk buat dijadiin cadangan darurat. Jadi, kamu bisa aja makan sedikit banget, tapi tubuhmu bakal megang erat-erat lemak itu nggak akan dilepasin sampai kamu berhasil keluar dari mode stres. Terus, gimana dong cara ngelawan musuh yang nggak kelihatan ini? Jawabannya mungkin udah ada di rumahmu. Bisa jadi lagi tidur di dekat kakimu sekarang. Yap, hewan peliharaan. Mereka itu tameng anti-stres yang sempurna. Mereka maksa kamu buat gerak, ngajak jalan pagi misalnya. Mereka ngebanjirin kamu dengan emosi positif, dan secara ilmiah terbukti bisa nurunin hormon stres. Jadi pas kamu ngerasa tenang karena ngelus-ngelus anjing atau kucingmu, kamu nggak bakal lari ke kulkas lagi buat nyari pelarian. Aku ngerti kok, wajar banget kalau kamu ngerasa frustrasi. Aturan soal diet sama nurunin berat badan itu sering banget simpang siur dan bikin bingung. Rasanya kayak kejebak di labirin yang gak ada jalan keluarnya. Tapi sekarang, setelah kamu tahu jebakan-jebakan kecil yang ngumpet di rutinitas pagimu ini, kamu nggak lagi buta arah. Sekarang, kamu yang pegang kendali. Kamu selangkah lebih dekat sama tujuanmu. Sampai jumpa di episode Buka Kartu kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe.